Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STIMIK DCI Tasikmalaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh dosen Dr. Aradea STMT. Adapun studi kasus yang akan kami bahas berjudul Sistem Pengaturan Kualitas Grafis 3 Dimensi Menggunakan Kecerdasan Buatan atau 3D Artificial Intelligence. Kami kelompok 7 telah bekerja sama untuk menyelesaikan tugas besar mata kuliah kecerdasan buatan yang beranggotakan sebagai berikut. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama mengenai cara mengunduh dan menginstalasi tools, yang kedua pengenalan lingkungan kerja tools, yang ketiga deskripsi permasalahan studi kasus, yang keempat deskripsi penyelesaian masalah studi kasus, dan yang terakhir cara demo aplikasi dengan metode JAS. Jadi inilah video presentasi dari kami. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dewi Nurjana sebagai pemateri 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengunduh tools yang digunakan dalam metode JAS. Ada 3 tools, yang pertama Java, yang kedua Eclipse, dan yang ketiga JAS. Di sini saya memilih JAS versi 70B7. Baik. Untuk cara mengunduhnya, di sini saya telah menyantumkan link aplikasi Java-nya. Lalu kita buka Google Chrome-nya. Lalu kita paste. Di sini saya akan memilih similar to. Dan di sini ada beberapa versi Java, yaitu Java yang terlama dan terbaru. Di sini saya akan memilih versi Java yang terbaru, yaitu Java SE JDK 1902. Kita klik. Lalu kita pilih download option di sebelah kanan. Kita klik Windows. Kita klik here. Tunggu hingga Java selesai diunduh. Tools yang digunakan oleh metode JAS yang kedua adalah Eclipse. Baik, di sini saya akan mengcopy paste link yang telah disediakan oleh kelompok kami. Lalu kita buka Google Chrome, kita buka tab baru. Di sini kita paste link yang telah disalin tadi, yang sudah di copy paste. Nah, di sini ada beberapa jenis atau beberapa versi dari Eclipse. Di sini saya akan memilih Eclipse standar 432 yang Windows 64 bit. Mari kita tunggu. Nah, kita tunggu pengunduhan selesai. Di sini Eclipse akan berbentuk zip. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengunduh tools yang ketiga, yaitu JAS. Di sini saya telah mencantumkan sebuah link JAS-nya. Mari kita copy paste link tersebut. Setelah di copy paste, lalu buka Google Chrome atau search engine-nya. Di sini saya menggunakan Google Chrome ya. Untuk search engine-nya bebas, mau Yahoo, mau Opera, bebas ya. Lalu kita new tab dan kita paste link tersebut.
setelah di paste, kita tunggu. Nah, setelah muncul ini, di sini saya memilih versi Jazz 70B7 ya. Kita tunggu. Nah, setelah muncul download file info, saya akan mengklik start download. Tunggu hingga pengunduhan selesai. Nah, setelah selesai pengunduhan, maka akan muncul sebuah info download complete. Kita close. Nah, baik, sekian cara mengunduh toolsnya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara menginstalasi toolsnya. Baik, sebelumnya telah kita selesaikan cara mengunduh toolsnya. Lalu setelah itu kita akan mencoba menginstalasinya. Di dalam file ada 3 aplikasi, yaitu Eclipse, Java, dan Jest. Pertama, saya akan menginstalasi aplikasi Java-nya. Kita klik. Nah, setelah muncul logo seperti ini, lalu kita klik next. Nah, setelah ini ada tulisan install Java as a development, maka kita akan mengklik next. Folder Java akan tersimpan secara default ke dalam folder C. Kita tunggu instalasi Java-nya selesai. Setelah selesai, nanti terdapat settingan seperti ini. Lalu kita close. Setelah instalasi Java selesai, kita akan memastikan apakah aplikasi Java tersebut sudah terinstall atau belum. Mari di sini saya akan membuka CMD atau command prompt. Baik, command prompt sudah terbuka. Lalu kita ketikkan Java strip version. Lalu kita enter. Nah, di sini telah tercantum bahwa Java telah terinstall. Baik, setelah aplikasi Java telah terinstall, di sini saya akan melanjutkan instalasi tahap 2, yaitu Eclipse. Kita pilih aplikasi Eclipse-nya dalam bentuk zip tadi, lalu kita klik kanan. Di sini pilih extract file. Tunggu hingga muncul perintah seperti ini. Di sini saya akan memilih penyimpanan secara default ya, yaitu dengan penyimpanan local disk di C. Setelah memilih local disk C, saya akan mengklik OK. Tunggu hingga instalasinya selesai. Baik, setelah instalasi tahap 2-nya selesai, kita lanjut instalasi tahap ketiganya, yaitu Jest. Kita klik kanan, lalu kita pilih WinRAR untuk mengekstraknya. Di sini saya akan memilih extract here. Nah, sudah muncul file yang sudah diekstraknya. Lalu di sini saya akan membagi 2 layar agar mudah. Di sini di sebelah kanan saya terdapat file Eclipse. Dan di satu sisi lain terdapat file Jest-nya. Nah, kita beralih dulu terhadap file Jest-nya. Di sini di dalam file Jest terdapat Eclipse. Nah, Eclipse tersebut kita klik kanan, lalu kita WinRAR, lalu kita klik extract here. Nah, setelah muncul file yang telah diekstrak, kita pindahkan ke dalam file Eclipse yang aslinya. Kita tunggu hingga ekstraknya selesai. Setelah selesai, kita buka file fitur dalam Eclipse. Kita cek. Nah, sudah selesai. Kita buka file pluginnya. Setelah selesai, lalu kita cek Eclipse-nya, lalu kita open aplikasinya.
Kita tunggu hingga aplikasi tersebut terbuka. Nah, setelah terbuka atau open, di sini akan ada sebuah option atau perintah di mana select a workspace atau di mana penyimpanan yang akan disimpan file tersebut. Di sini sudah tercantum local disk-nya dalam C. Karena local disk-nya default ya. Kita centang use this as default and do not ask again. Lalu kita oke. Tunggu hingga loadingnya selesai. Nah, setelah selesai maka muncullah option dengan fitur seperti ini. Optionnya terdapat file, edit, navigate, search, project, run, window, dan help. Setelah itu kita klik help, lalu kita pilih about Eclipse. Nah, setelah muncul seperti ini, kita close karena Eclipse siap dipakai. Pengenalan lingkungan kerja tools. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan lingkungan kerja tools. Di antaranya yaitu Java dan juga Eclipse dan juga Jest. Nah, di sini Java merupakan salah satu pemrograman yang paling terpopuler yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi metode mobil desktop hingga website. Dan Java juga dikenal lebih memiliki motor yaitu Write On, Run Anywhere, yang artinya Java mampu dijalankan berbagai platform tanpa perlu disusun ulang menyesuaikan platformnya. Misalkan yang sedang berjalan sekarang seperti Android, Linux, Windows, dan sebagainya. Hal itu terjadi karena Java memiliki sistem sintaks atau kode pemrograman level tingkat tinggi, di mana ketika dijalankan sintaks akan dikompiler menggunakan Java Virtual Machine atau disebut JVM menjadi kode numerik platform, sehingga aplikasi Java dapat dijalankan di berbagai perangkat. Selanjutnya yaitu ada Eclipse. Eclipse merupakan sebuah ide untuk mengembangkan perangkat lunak dan dapat dijalankan di semua platform yang bersifat multi-platform, multi-language, dan multi-role. Nah, di sini multi-platform ini target sistem operasi Eclipse yaitu Microsoft Windows dan juga Linux, Solaris, XPS, dan macOS. Multi-language yaitu Eclipse yang dikembangkan bahasa pemrograman Java akan, tetapi Eclipse juga mendukung pengembangan aplikasi berbasis data, berbasis bahasa pemrograman lainnya seperti C++, C, COBOL, dan juga Python, PHP, dan sebagainya. Multi-role ini selain ide untuk mengembangkan aplikasi Eclipse juga dapat digunakan untuk aktivitas dalam siklus pengembangan perangkat lunak, contoh seperti dokumentasi, tes perangkat lunak, pengembangan web, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada Jest. Jest ini merupakan sebuah framework yang menyediakan GUI berbasis Java yang digunakan untuk membuat antarmuka dari program paket berbasis DOT atau CVF. Dan secara default didebug melalui terminal dari banyak sumber Jest akan lebih tepat jika integrasi dengan editor Eclipse. Perkenalkan, saya Salha Siti Marwah dengan nomor induk mahasiswa 112101778. Di sini saya sebagai moderator keempat akan menjelaskan tentang deskripsi permasalahan studi kasus. Sistem pengaturan kualitas grafis 3D menggunakan kecerdasan buatan 3D AI adalah suatu bidang dalam komputasi grafis yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas visual dari objek-objek 3 dimensi atau 3D dalam lingkungan komputer grafis. Permasalahan utama dalam studi kasus ini adalah bagaimana mengoptimalkan kualitas grafis 3D dalam sebuah permainan berbasis karakteristik perangkat keras, pengguna, dan kondisi lingkungan permainan. Tantangan melibatkan penyesuaian dinamis tingkat detail grafis untuk memastikan kinerja yang baik tanpa mengorbankan pengalaman visual pengguna. Solusi untuk permasalahan ini melibatkan penggunaan sistem pakar pengaturan kualitas grafis yang menetapkan aturan-aturan untuk menyesuaikan tingkat detail grafis berdasarkan kondisi perangkat keras dan lingkungan permainan. Aturan-aturan ini dirancang untuk mengoptimalkan pengalaman bermain dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti ketersediaan daya tarik, kinerja GPU, jumlah objek dalam lingkungan, dan kompleksitas efek grafis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isam Ismail dengan NPM 103 dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang node. Apakah di sini akan mengadakan ke node 1 dengan pertanyaan apakah kamu pernah menggunakan model 3D AI? Jika jawabannya tidak, maka node 2 akan menjawab tingkat. Dan jika jawabannya ya, maka di node 3 akan ada pertanyaan apakah kamu bisa mengatur tekstur, pencahayaan, dan shading. Jika jawabannya tidak, maka akan jawabannya SketchUp. Dan jika jawabannya ya, maka akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dan di node-node selanjutnya juga akan melakukan hal yang sama. Sekarang kita akan melakukan demo aplikasi. Di sini contoh aplikasinya seperti ini dengan menggunakan Java, maka akan tampil seperti ini. Jika sudah di run, akan tampil seperti ini. Kita perbesar. Di sini maka akan ada sebuah pertanyaan, memilih antara software dan pengaturan. Apakah kamu ingin merekomendasi software 3D AI atau ingin pengaturan kualitas grafik 3D AI? Jika memilih satu, maka akan ada pertanyaan Anda memilih rekomendasi software 3D AI. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan apakah kamu pernah menggunakan model 3D AI? Jika dijawaban ya, maka akan selanjutnya akan ada pertanyaan selanjutnya, apakah kamu bisa mengatur tekstur, pencahayaan, dan shading? Jika jawabannya ya, maka akan di pertanyaan selanjutnya dengan apakah kamu pernah paham konsep dasar machine learning dan deep learning? Jika jawabannya ya, maka langsung ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini akan ada pertanyaan apakah kamu akan membuat sebuah game? Jika kamu jawabannya adalah tidak, nah di sini akan ada pertanyaan lagi, apakah kamu akan membuat sebuah animasi? Jika jawabannya ya untuk membuat aplikasi, maka akan ditampilkan aplikasi software yang dipergunakan untuk itu. Nah, di sini akan ada pertanyaan apakah Anda ingin kembali ke awal? Jika jawabannya tidak, maka aplikasi demo ini tidak akan lagi memberikan pertanyaan. Untuk selanjutnya kita akan mencoba ulang. Di sini kita akan memilih untuk yang pengaturan. Jika kita memilih pengaturan, maka akan diperlihatkan pengaturan seperti ini. Berikut adalah rekomendasi pengaturan kualitas grafik untuk pembuatan 3D AI dengan pencahayaan 70%, shading tingkatkan ke maksimum, dengan tekstur gunakan tekstur berkualitas tinggi, resolusi sesuaikan dengan kebutuhan proyek, dan penting untuk menguji pengaturan dan menyesuaikan sesuai preferensi dan kebutuhan proyek yang sedang dibuat. Baik, di sini saya sebagai moderator perwakilan dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih yang telah menyaksikan video kami untuk menyelesaikan tugas besar dari mata kuliah kecerdasan buatan yang berjudul Sistem Pengaturan Kualitas Grafis 3 Dimensi Menggunakan Kecerdasan Buatan atau 3D Artificial Intelligence dengan metode JAST. Sekian dan terima kasih. Alright.